Halo, selamat siang, Sobat Sehat Rumah Sakit USU. Apa kabarnya semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber Dr. Tri Suci Handayani. Beliau adalah Kepala Unit Verifikasi Asuransi Rumah Sakit USU, yang pada kesempatan ini akan membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan di wilayah Rumah Sakit USU. Bersama saya, Heni Yusnita. Baik, pada kesempatan kali ini mengenai pelayanan kesehatan BPJS Rumah Sakit USU ya, Dok. Ya. Boleh dong dijelaskan, Dok, bagaimana sih pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit USU ini? Oke, terima kasih Kak. Jadi kalau kita bicara tentang pelayanan BPJS di Rumah Sakit USU, itu pelayanannya sudah mulai dari tahun 2016. Jadi kalau misalnya kita lihat grafik dari tahun 2016 sampai saat ini 2022, itu terus terjadi peningkatan jumlah pasien rawat jalan maupun rawat inap. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa ambil 2 poin ya Kak. Yang pertama, mungkin tingkat kesadaran atau kepedulian masyarakat, terutama sobat rumah sakit USU, itu semakin meningkat tentang kesehatan. Mungkin kalau dulu kita sakit, cuman istirahat di rumah aja, atau mungkin tunggu sakitnya agak parah baru datang ke rumah sakit. Semakin kesini nih saya lihat masyarakat tuh lebih bijak untuk mendapatkan penanganan langsung dari ahlinya. Dan poin kedua, mungkin menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit USU yang semakin baik dari tahun ke tahun. Oke, berarti pelayanan rumah sakit USU itu ditangani oleh dokter spesialis langsung, Iya, gitu ya, benar, Dok, ya. Kak. Jadi kalau kita sakit, ya betapa bagusnya jika kita ke rumah sakit ya, Dok, ya. Iya, benar. Baik, terkait pelayanan kembali ya, Dok, ya. Apakah semua pelayanan kesehatan itu dijamin oleh BPJS Kesehatan, Dok? Oke, ada beberapa hal yang memang yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau saya kelompokkan itu menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama adalah pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kesehatan pemerintah lainnya. Misalnya kesehatan kerja atau kecelakaan kerja itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian misalnya pasien-pasien yang kecelakaan ganda itu ditanggung oleh Jasa Raharja. Kemudian kelompok kedua itu memang penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS, misalnya yang berhubungan dengan estetik, kemudian kesehatan infertilitas, kemudian gangguan kesehatan yang berhubungan dengan ketergantungan obat-obatan dan alkohol dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal-hal yang tidak dijamin ini untuk lebih lengkapnya bisa kita dapatkan di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tepatnya di pasal 52. Oh, baik, Dok. Berarti hal-hal yang menyangkut estetika, kecantikan itu tidak ditanggung BPJS. Benar, ya, Dok, itu ya? tidak ditanggung oleh BPJS. Oke. Selanjutnya, Dok, siapa aja sih yang menjadi peserta BPJS Kesehatan itu, Dok? Sebenarnya yang bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan itu semua orang, Kak. Bahkan warga negara asing pun yang memang sudah bekerja atau tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan, kemudian mendaftarkan dirinya, kemudian membayar iuran setiap bulan, mereka juga dapat menikmati pelayanan kesehatan dari BPJS ini secara dengan harga yang terjangkau. Oh, oke. Berarti seluruh warga negara Indonesia itu boleh menjadi peserta BPJS ya, Dok, ya? Boleh. Dan juga warga asing yang tinggal sementara di Indonesia ya, Iya, Dok, lebih ya? dari 6 bulan. Oke. Selanjutnya, Dok, wajib nggak kita itu mempunyai BPJS Kesehatan, Dok? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena memang ini salah satu yang direncanakan pemerintah. Seluruh masyarakat Indonesia harus tercover oleh jaminan kesehatan ini. Nah, ini juga diatur oleh undang-undang, Kak. Jadi seluruh masyarakat penerima upah ataupun masyarakat yang pekerja bukan penerima upah itu wajib mendaftarkan pegawai atau dirinya menjadi peserta JKN. Berarti sifatnya wajib ya, Dok, ya? Iya, benar, wajib. Kira-kira ini, Dok, besaran iuran untuk BPJS Kesehatan itu berapa ya, Dok, ya? Jadi untuk saat ini iurannya itu dimulai dari 35.000 untuk kelas 3, kemudian 100.000 untuk kelas 2 dan 150.000 untuk kelas 1. Nah, ini harus dibayar setiap tanggal 10, sebelum tanggal 10, jatuh temponya itu tanggal 10. Nah, kalau misalnya kita telat bayar,
kerugiannya adalah saat kita mau menggunakannya, misalnya lagi sakit, kita itu nanti akan kena denda, dan sangat disayangkan kalau misalnya dendanya nanti lebih besar daripada iuran yang harus dibayar, kan gitu. Sebenarnya iurannya itu cukup kecil ya, Dok ya. Iya, benar. Dengan manfaat yang besar ya, Dok ya. Iya, benar sekali, Kak. Jadi adakah perbedaan, Dok, untuk kelas pelayanan di BPJS ini, Dok? Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu apakah ada perbedaannya, Dok? Kalau bicara perbedaan, sebenarnya kalau misalnya dari segi SDM, misalnya penanganan dokter spesialisnya, kemudian obat-obatan yang diberikan, terus pemeriksaan penunjang yang dilakukan, itu semuanya itu jatahnya sama antara kelas 1, 2, dan 3. Nah, yang membedakan adalah kelas ruang rawat. Jadi kalau dulu ya di kelas 3 itu kan merawat 5-6 orang pasien, kemudian kelas 2 4 orang pasien, kelas 1 2 orang pasien. Nah, memang untuk rumah sakit USU sendiri selama pandemi itu memang mengurangi jumlah pasien yang dirawat di dalam suatu ruangan. Nah, untuk kelas 2 dan 3 itu hanya merawat 2 orang pasien, sedangkan yang kelas 1 hanya merawat 1 orang pasien. Itu pun memang fleksibel, Kak, tergantung jumlah pasien yang dirawat inap per bulannya. Oh, berarti perlakuan untuk setiap pasien itu pasti sama ya, Dok ya? Sama, nggak ada beda antara 1, 2, dan 3. Apalagi untuk dirawat jalan untuk semua kelasnya sama ya, Dok ya? Sama, Kak. Berarti untuk di fasilitas kelas untuk rawat inap aja ya, Dok ya? Iya, yang benar. beda ya, Dok ya? Baik, Dok. Kalau misalnya kita mau memakai pelayanan kacamata, Dok, apakah itu di cover oleh BPJS, Dok? Kacamata itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi untuk pelayanan kacamata ini kita dapat mengganti kacamata 2 tahun sekali yang dijamin. Nah, dijaminnya itu dalam bentuk subsidi. Subsidinya itu juga tergantung iuran yang kita bayar. Jadi misalnya kelas 3 mendapatkan subsidi 150.000, kelas 2-nya mendapat subsidi 200, dan kelas 1-nya itu mendapat subsidi 300.000. Sangat terbantu sekali ya, Dok ya? Sangat terbantu sekali. Berarti kalau kita mau mendapatkan kacamata bisa dong ke rumah sakit USU ya, Dok ya? Bisa 2 tahun sekali kita bisa mendapatkannya. Syaratnya itu bagaimana ya, Dok ya? Syaratnya pertama, jadi kan kalau misalnya kita mau berobat ke rumah sakit nih, pintu masuknya itu kan memang ada 2 ya. Pertama dari poli, kemudian yang satu lagi dari IGD. Nah, kalau kita tadi cerita kacamata, berarti kita cerita dari poli dulu ya, Kak. Nah, kalau kita mau berobat ke poli di rumah sakit, sebelumnya kita memang harus mengambil rujukan ke puskesmas ataupun klinik yang terdaftar di BPJS masing-masing. Nah, kita mengambil rujukan di sana, kemudian kita bawa KTP dan kartu BPJS ke rumah sakit. Dimulai dari screening, kemudian registrasi, nanti langsung diarahkan oleh petugas rumah sakit untuk ke poli mata. Berarti kita harus mendapatkan rujukan dari fasilitas tingkat dasar dulu ya, Dok? Iya, benar, ke puskesmas atau klinik. Baik, Dok, baik. Yang terakhir ini, Dok, ada nggak himbauan untuk sobat sehat rumah sakit USU terkait jaminan kesehatan ini, Dokter? Oke. Jadi himbauan untuk sobat rumah sakit USU ya, khususnya yang ada di Kota Medan, mohon pastikan sobat rumah sakit USU dan keluarga tercinta telah memiliki kepesertaan JKN atau BPJS Kesehatan. Dan tidak hanya itu, harus pastikan selalu aktif, karena kan memang kalau kita sakit, kita memang nggak pernah tahu kapan datangnya. Seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan, kita harus sedia jaminan kesehatan sebelum kita sakit. Kalau pepatah di saya, Dok, sakit itu ibarat maling, nggak tahu kapan datangnya ya, Dok ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita untuk membackup diri kita sendiri sebelum sakit itu datang. Iya, betul sekali. Apalagi ketika kita mendapatkan sakit yang gejalanya itu berat ya, Dok ya. Dan tiba-tiba ya. Gejalanya berat, tiba-tiba masuk ICU gitu ya, Dok ya. Di sisi lain ternyata kita tidak punya tabungan. Iya, benar. Jadi ini sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali ketika kita mempunyai jaminan BPJS Kesehatan. Ya, Dok ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dokter, buat keluangan waktunya, Dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, dan bagi sobat sehat USU, silahkan datang ke rumah sakit USU untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.